warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah yang insya Allah kita dapat berkahnya Allah karena kita menuntut ilmu di Masjid Ar-Ridho. Ya. Salam dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita mana hak dan mana yang batil. Bunda-bunda sekalian yang saya hormati, sebelum saya ngasih materi, kita berdoa dulu untuk mengenang pendiri Majelis Taklim juga yang punya beserta keluarganya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ulamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin minal masjid ilal maghrib. Sa'ul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Husan summa ila ruhi Bapak Jatno bin Karyokromo wa ila ruhi Ibu Hajah Maryatin binti Imam Asari. Allah maghfirlah warhamha wa afiyah wa maghfirlahu warhamhu wa afiyahhu. Saya ulamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ila wadul Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan ala jasadi keluarga besar kedua almarhumah, anak-anaknya dan keluarga besarnya, mudah-mudahan diberikan kekuatan kesehatan selalu oleh Allah dan diberikan kemudahan untuk syiar melanjutkan almarhum dan almarhumah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Hanan ya Manafat ya Rajak ya Ghani ya Mukrih. Allah maghfirlah warhamha wa afiyahna. Allah maghfirlah warhamhu wa afiyahna. Allah maghfirlah warhamhu wa afiyahna. Allahumma ajil rahmatan wa nikmatan ya syafatan alir kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa'lahum darajat wa dha'ibhum bil hasanah wa kafir anhum sayyi'at ma'al abai wal ummat wa rehan wa jannatin na'im. Ya an-nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah wa tuli bi badifati jannatin Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Baik, bunda-bunda sekalian, alhamdulillah kita sudah capai saat ini. Jadi kita harus bersyukur ya. Jadi hari ini saya akan memberikan materi yang insya Allah materinya itu luar biasa. Karena apa, ini materi lain daripada yang lain. Dan saya nanti akan memberikan cara masak yang benar, yang sehat ya. Yang mungkin selama ini kita bunda-bunda cara masaknya kurang benar. Nah, sehat sesuai aturan Allah. Kita ini ada yang mencipta enggak? Ada yang mencipta enggak? Yakin? Siapa yang mencipta? Allah.
Allah punya aturan nggak di tubuh kita? Punya. Kita ngikuti aturan Allah atau melawan aturan Allah? Buktinya mulai tadi duduknya wis geser-geser boleh sendera. Itu sudah jelas melanggar aturan Allah. Apa? Karena sing kakine sakit, sing kesemutan, sing kebas. Jadi manusia itu Allah ciptakan. Kalau sampai manusia itu sakit berarti melanggar aturannya Allah. Untuk itu saya jelaskan nanti aturan Allah itu seperti apa. Begitu ya. Baik, next. Nah, waduh ini siapa ini? Hah? Next. Nah, ada yang kenal ini? Ini adalah pelawak ya. Dia itu kena prediabetes. Awalnya prediabetes. Prediabetes itu belum jadi diabetes. Mau akan jadi diabetes. Tapi dia nggak kontrol. Dalam arti mungkin minum obat mungkin ya. Tapi ternyata malah justru kondisi fisiknya kurang menguntungkan, tambah menurun. Kita jujur-jujuran lah, kalau di sini ya dari raut wajahnya sudah jelas ada yang asam urat tinggi, ada kolesterol tinggi, udah kelihatan ini. Ya, kita nggak usah nutupi, saya sudah tahu dari sorot matanya bunda-bunda saya tahu. Wah asam urat, kok dicek tadi tensinya dukur, ya nggak usah bohong. Kita fair-fairan di sini, jujur li kata anak ABG sekarang ya, anak genset ya, sekarang masuk genset ya. Hah? Apa itu? Yang saya tahu itu genset ya. Itu apa? Anak-anak genset sekarang, pasien-pasien saya ya, umur 10 tahun sudah diabetes. Anak-anak kecil begini, SMP kelas 1 gula darahnya 700. Astagfirullah. Kenapa? Ternyata dia tuh suka minum minuman kaleng, minum minuman kemasan, nggak suka air putih. Ya, terus sama ibunya dibolehin aja. Kalau sudah kayak gini susah. Ya. Ada lagi umur baru 10 tahun, gula darahnya udah 300. Ternyata dia suka makan makanan roti-roti olahan, kue-kue olahan. Ya, dan itu semua yang dimakan, yang diminum ternyata bukan makanannya manusia. Ya. Makanan manusia, kita kan manusia ya. Kalau kita ini masuk manusia, kepingin sehat, harus ikut aturan Allah. Yang kita makan wajib makanannya manusia. Paham? Artinya makanan manusia itu makanan yang bisa kita makan, terus dalam lambung itu dipecah. Ya, karena bentuknya itu masih polimer. Polimer itu panjang, rantainya panjang. Jadi di lambung bisa dicerna, dipecah. Jadi yang kecil-kecil baru diangkut dalam bentuk bubur di pembuluh darah. Baru dimakan ke sel. Sel bisa makan. Itulah makanan manusia. Yang bukan makanan manusia satu, krimer. Ya, krimer. Susu. Ayo sampai seneng ngombe-ngombe susu bubuk-bubuk, ayo. Nah, mulai di stop sekarang. Itu bukan makanan manusia. Yang kedua, yang bukan makanan manusia itu margarin. Nah, jadi margarin itu biasanya ada di roti, di kue-kue. Paham? Siapa yang suka bikin kue di sini? Gak wani ngacung. Gak wani ngacung. Saya suka bikin kue. Kalau mau hari raya nih sebentar lagi jualan kue, siapa yang jual kue? Bu ya. Nah, ada lagi yang mau, loh ngacung aja, nanti saya doakan supaya cepat laris. Atau, wah ini pemaksaan namanya. Jadi biasanya kalau bikin roti atau bikin kue mesti dikasih margarin. Margarin itu bukan makanan manusia. Terus diganti apa dok? Diganti butter. Mahal dok, diganti minyak zaitun. Ya, tahu ya? Yes. Mau saya ingat masih dalam wilayah dapur, kalau masak di dapur nanti boleh pakai micin, boleh. Yang nggak boleh itu
masaku, roiku, tutule kayak gitu. Nggih. Micin boleh. Karena selama ini kita itu otak kita dirubah. Nggak boleh, makanya hari ini dengarin. Jadi hari ini konsentrasi, HP-nya di silent dulu, wes tulisannya di story-nya, maaf ya lagi seminar. Tidak menerima WA, tidak menerima telepon, lagi seminar, ya, supaya paham. Pulang dari sini supaya dapat ilmu. Selain dapat pahala, dapat ilmu. Ya, micin boleh. Kan jenengan kalau masak pakai micin, maksud saumplung maksud begini. Enggak kan? Enggak. Paham ya? Terus kalau masak, pada waktu masak ada nyampur gula enggak biasanya? Kan dikasih garam, terus tambah gula. Sekarang cara nambah gulanya itu jangan pas dimasak. Kalau sudah matang, kompor dimatikan, cetek, 3-4 menit baru gula masukin, diaduk. Oh, ngono toh. Oh, ngono. Ini sudah terjadi berapa puluh tahun. Ya, karena nggak ngerti kan. Sekarang jadi ngerti nggak? Penting nggak? Ada manfaatnya nggak saya di sini? Kalau nggak ada saya pulang. Oh, jangan kan. Kenapa Bu? Lebih baik masak pakai gula pasir. Gula aren sama gula merah stop dulu ya. Kan dapat lagi ya? Boleh Bu, enggak apa-apa. Oke. Next. Nah, kalau kita bicara masalah prinsip dasar sehat secara iman, kelihatan. Ya. Takutnya saya sudah semangat gini nggak kelihatan. Sudah dok, nggak apa-apa. Sini aja. Sehat itu amanah. Ingat, sehat itu amanah. Kita dikasih Allah, tubuh ini diciptakan oleh Allah supaya kita nanti waktu kembali ke Allah tetap sehat. Jangan kembali kondisi stroke, jangan kembali kondisi diabetes, jangan kembali kondisi jantungan, jangan. Nanti Allah bilang, oh ini nggak tahu merawat tubuh ya. Karena kesehatan itu penting. Di hadis Muslim sudah jelas. Ni'matani maghbun fihi makasirun minan nas as-sohatu wal faragu. Ada dua kenikmatan yang manusia sering tertipu. Apa itu? Satu, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu luang untuk ibadah. Dari sini sehat itu penting buat pendapatan. Penting. Sekarang orang-orang sekarang di sini masak ini. Masak saja awak wis kesel, atau waktunya makan luwe. Ben mati sik masake kok mangan. Enggak boleh. Harus dimakani dulu. Kenapa? Karena di ilmu saya ini sumbernya segala penyakit itu ada di lambung. Dari mana dok? Hadis Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Tuqman itu sumbernya segala penyakit itu adalah jeleknya al-barada. Al-barada itu jeleknya pencernaan. Tafsirnya yang bisa mencerna itu hanya lambung. Jadi lambung itu organ satu-satunya yang hanya bisa mencerna makanan dan minuman. Paham ya? Ojo ya kok saya tanya. Apa yang mau? Iya lupa. Makanya saya tuh bingung. Kadang ada dijelaskan. Oh iya. Terakhir apa ya? Nah apa-apa, tapi saya menyadari kok sama bunda-bunda, menyadari. Karena saya sudah berkecimpung sama bunda-bunda seperti ini, ada yang lebih 10 lagi ada. Kerjaan saya begini sama bunda-bunda. Untung saya itu dikasih Allah kesabaran, sabar dan baik hati. Jadi omes ngopen. Tepuk tangan dulu untuk saya. Baik. Jadi amanah itu mau dijaga enggak sih? Mau dijaga enggak sih? Bukan insya Allah, tepat ini harus. Mau dijaga enggak? Sehat itu mau dijaga enggak? Kalau kita jaga amanah yang Allah berikan, berarti itu ibadah. Berarti kita dapat pahala. Paham? Yang kedua, keseimbangan atau tawazun. Jadi Allah itu ngasih itu orang sehat itu ada 3.
sehat jasmani, sehat pikiran, sehat rohani. Dong artinya poso, beras munda, bawang abang munda, duit tetap saung itu kayak bojo ya sedikit kurang belanja. Kan yang pandai di dapur kan jenengan sedaya. Gimana caranya? Banyaklah bersyukur. Kan nggak sadar kalau jenengan semua saat ini datang sini masih dikasih mata sama Allah. Bisa melihat? Bisa melihat? Bisa. Itu bersyukur di situ. Jantung masih bisa berdetak, bersyukur. Paham? Jangan ngeluh. Duit kurang ngeluh. Sikile kesemutan gering ngeluh. Kolesterolnya enggak ngeluh, asam uratnya tinggi ngeluh terus. Yang sudah ada ini mata, mulut, hidung, paru-paru itu syukuri. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Insyaallah kita kalau banyak bersyukur sama Allah kan ditambah nikmat. Justru kalau kita banyak mengeluh, kufur, Allah kan nyiksa pedih. Ujian kita loh. Paham? Nah, separuh-separuh dulu. Saya berusaha sabar. Dari sini paham enggak? Alhamdulillah. Naik, kalau paham selanjutnya. Nah, jadi kalau kita bicara aturannya Allah, baginda Rasul itu adalah kecintaan Allah. Yang satu, supaya kita tetap sehat, mulai sekarang makanlah makanan yang halal. Halal ya. Jadi jenengan punya berhak kalau dikasih suami uang tiba-tiba, ya ini halal apa haram? Ya, gitu loh ya. Berhak. Oh, enggak apa-apa, mau pinter bekerja sendiri. Ya. Kita harus tanya. Yang pertama halal. Yang kedua harus baik atau thayyib. Ya, makanan kita makan tuh harus baik. Artinya baik ya harus makanan manusia. Kalau makanan manusia, saya jelaskan tadi. Makanan manusia itu makanan yang masuk dalam mulut terus dipecah di lambung. Dari lambung jadi pupur, diangkut kemana? Pembuluh darah. Dari pembuluh darah di mana? Buat makanan sel. Sel itu makan untuk energi.